Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Mari kita bersama-sama membacakan surat Al-Quran Al-Fatihah. Semuanya hadir di sini? Ada yang tidak hadir? Satu orang, siapa yang tidak hadir? Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan sejarah? Siapa yang mau memberikan tanggapannya? Silakan. Siapa namanya? Zahra. Silakan Zahra. Jadi sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari kejadian-kejadian di masa lalu berdasarkan bukti atau fakta. Sejarah adalah kejadian yang terjadi di masa lalu yang berdasarkan bukti atau kejadian nyata. Oke, terima kasih kepada Zahra. Minggu kemarin kita juga sudah mendiskusikan tentang negara-negara Islam di dunia Arab. Ada yang masih ingat apa yang terjadi dengan negara-negara Islam di dunia Arab pada hari ini? Namanya? Eka. Silakan Eka. Yang kita tahu pada masa hari ini rata-rata negara Arab itu walaupun terlihat berkembang Pak, kayak kan minyaknya apa segala macam di ke negara timurnya, tapi kadang banyak juga terjadi peperangan Pak di. Ini berarti kita sudah menghadapi dunia di mana khususnya di daerah Timur Tengah, di mana dunia Arab yang mayoritas adalah Islam itu dalam kondisi konflik. Atau karena itu kita akan membawa tema pada hari ini apa yang disebut dengan Arab sebelum Islam. Kira-kira kenapa kita harus mempelajari Arab sebelum Islam ini? Dan kira-kiranya kenapa kita harus mempelajari tema ini? Apa deh? Kira-kira kenapa kita harus belajar ini? Karena pada zaman-zaman Arab sebelumnya itu masalah konflik itu sudah ada pada zaman terdahulu. Sesuatu yang terjadi di masa lalu itu bisa dijadikan sebagai cermin. Karena itu kita mempelajari Arab sebelum Islam itu sebagai latar belakang. Dunia Arab sebagian besar diidentikan dengan Islam dan itu bukan tanpa alasan. Islam merupakan katalisator ekspansi terbesar bangsa Arab dalam sejarah. Apa yang ada sebelum Islam? Bagaimana orang-orang Arab itu memerintah diri mereka sendiri? Apa yang mereka yakini? Itu kan yang menjadi pertanyaan kita untuk menjawab bagaimana sih Arab sebelum Islam. Ada satu syair dari zaman Arab sebelum Islam, ialah Lamiyatul Arab. Narasi ini seolah-olah jahil itu adalah suatu kebanggaan. Kira-kira kenapa seperti itu? Kita akan dalam video. Rakyat Arab atau Islam sebagian besar merupakan masyarakat nomaden yang dihuni oleh kelompok-kelompok suku yang terus berpindah-pindah. Suku-suku Badui ini yang sebagian diantaranya mempertahankan gaya hidup nomaden tradisional mereka hingga saat ini telah menunjukkan bahwa orang-orang Arab pada masa jahiliyah akan mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Kira-kira apa yang bisa kita ambil? Bagaimana seorang Arab itu hidup? Siapa yang mau tadi? Mungkin ada 4 atau 3 poin. Mereka hidup di mana? Di Nomaden. Nomaden. Mereka adalah. Nah, oleh karena itu mereka bergaya hidup apa? Tadi disebut dalam video. Patriarkal. Ada yang tahu patriarkal? Kenapa? Karena dituntut oleh kehidupan yang nomaden yang keras tadi. Dampak daripada patriarkal itu maka mereka apa? Menempatkan perempuan di bawah koordinasi. Nah, perempuan itu ada di bawah. Seperti tadi disebutkan ada 2. Perempuan itu bisa jadi barang dan anak perempuan itu dibunuh karena mereka dianggap sebagai beban terhadap gaya hidup yang patriarkal dan situasi kondisi yang nomaden tadi. Jadi
ini adalah realitas bagaimana masyarakat Arab itu menghadapi lingkungannya, sehingga ini disebut sebagai jahiliyah. Oke, itu disebut sebagai jahiliyah. Nah, jahiliyah itu kalau dari bahasa Arab bisa dimaknai sebagai semuanya ini adalah bersifat negatif. Tetapi ini berbanding terbalik dengan syair tadi. Syair pada masa jahiliyah atau pada masa ini seolah-olah dia bangga menjadi seorang yang jahil. Karena ada makna lain dari jahiliyah. Latar belakang ini menyebabkan orang Arab itu hidupnya keras dan terbiasa dengan konflik. Ini adalah latar belakang dari kenapa kira-kira orang Arab sekarang itu suka sekali berkonflik. Dan kenapa juga pada masa Rasulullah dan setelahnya orang Arab itu bisa menguasai sangat luar biasa luasnya wilayah. Oke, kira-kira itu materi kita pada hari ini. Kita akan coba reverse teman-teman untuk kita akan bagikan ke dalam dua kelompok saja. Dua kelompok, ada kelompok kanan dan kelompok kiri. Silahkan kawan-kawan berdiskusi tentang apa yang sudah didiskusikan tadi, apa yang sudah Bapak jelaskan. Dibuatkan diagram seperti Bapak tadi, tapi versi kalian. Silahkan berdiskusi dan nanti perwakilannya meluruskan diagram masing-masing kelompok. Oke, sambil berdiskusi, Bapak akan bagikan kertas ini sebagai bahan evaluasi kalian masing-masing. Ini kan tugas kelompok, tapi ini hasil tugas kelompoknya dimasukkan ke dalam lembar jawabannya. Silakan dibagikan. Satu orang, satu kertas. Bagian kelompok dari kelompok kanan siapa yang? Kelompok kiri dulu. Kelompok kiri sepertinya lebih siap. Ayo, silakan mereka. Kelompok kiri ambil bagian kiri. Kelompok kanan ambil bagian kanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dituliskan saja, tidak perlu dijelaskan. Tidak perlu dijelaskan. Arab. Atau sekalian langsung kelompok kanan langsung sebelumnya. Kelompok kanan tekan ini. Oh, Ditekan. Kelompok kanan siapa? Silakan langsung dituliskan di sebelah sini. Oke, komandan. itu Bapak dari apa? Sesuai ingatannya masing-masing. Di garis-garis tidak apa-apa, di lingkar, dikurungi. Yang lain silakan kerjakan lembar tugasnya.
kemudian kesimpulannya kelompok kanan mereka adalah yang disebut sebagai ya. Pendek aja, 2 atau 3 kata kesimpulannya. Atau 1 kata juga boleh. Sudah, kelompok kiri. Oke, terima kasih pada kelompok kiri dan kanan. Kita berikan aplaus dulu. Kira-kira begitu yang kita diskusikan adalah Arab yang disebut sebagai jahiliyah itu adalah Arab yang latar belakang kehidupannya latar kehidupan yang keras. Disebabkan gaya hidup yang nomaden, disebabkan oleh lingkungan yang gersang, sumber daya terbatas, sehingga menyebabkan tumbuhnya satu sistem patriarkal yang menempatkan perempuan di bawah subordinasi laki-laki. Nah, ini menjadi salah satu, bukan semuanya ya, menjadi salah satu dari penyebab cara hidup yang superior, cara hidup yang keras, yang nanti memberikan dampak kepada bagaimana persebaran umat Islam sedemikian luar biasa, dan tetapi ini juga masih mengalir di DNA orang-orang Arab sampai kepada masa kita di masa zaman modern sekarang. Kira-kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sekali lagi berikan aplaus untuk kita semua. Silakan dikumpulkan tugas masing-masingnya sambil kita membaca doa. Kita baca doa untuk perkuliahan dengan membacakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Minggu depan kita akan kembali bertemu dengan tema yang berbeda, yakni ketika Arab itu sudah masuk ke dalam masa Islam. Bagaimana nanti Islam berinteraksi dengan latar belakang dunia Arab yang sudah kita diskusikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.